Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Dian dengan materi peluang dan frekuensi harapan. Apa itu peluang? Peluang adalah kemungkinan yang mungkin terjadi dari suatu peristiwa atau percobaan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas jika kita melakukan percobaan melempar satu mata uang logam, 2 atau lebih dadu, dan seperangkat kartu bridge, maka kita menemukan yang namanya ruang sampel dan titik sampel serta kejadian yang diharapkan oleh kita muncul. Sekarang kita akan menentukan nilai peluang dari kejadian yang kita harapkan tersebut. Bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan rumus, yaitu PK sama dengan NK per NS dengan K himpunan bagian dari S. Seperti yang kita telah ketahui, peluang K kita simbolkan dengan PK adalah peluang suatu kejadian yang diharapkan muncul oleh kita. NK adalah banyak kejadian yang diharapkan muncul, dan NS adalah banyak anggota ruang sampel. Nah, untuk kisaran nilai peluang itu sendiri, dia berkisar minimal 0 dan maksimal 1. Namun biasanya peluang suatu kejadian berada di antara 0 dan 1. Namun jika kita menemukan peluang suatu kejadian bernilai 0, biasanya kejadiannya adalah kejadian mustahil. Atau peluang kejadian bernilai 1, maka kejadian yang terjadi adalah kejadian pasti. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lanjut dengan memperhatikan contoh berikut. Pada pelemparan sebuah dadu. Nah, di sini yang ditanyakan adalah peluang munculnya sisi dadu yang berangka genap. Nah, atau yang B, munculnya dadu berangka kurang dari 5. Nah, kita telah mengetahui bahwa ruang sampel sebuah dadu jika kita lempar satu kali adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dengan banyak anggota ruang sampel 6. Nah, di sini di pertanyaan adalah kejadian yang muncul berangka genap. Nah, kejadian yang diharapkannya adalah muncul angka genap, berarti 2, 4, 6. Nah, di sini NK-nya bisa kita hitung, ada 3. Nah, kita bisa mencari nilai peluang muncul angka genap dengan rumus NK per NS, ya. NK-nya 3, NS-nya 6, berarti 3 per 6. Dengan bisa disederhanakan, maka sama dengan setengah. Bagaimana yang B? Pada saat kita melempar sebuah dadu, kita inginnya muncul angka kurang dari 5. Nah, muncul angka kurang dari 5 berarti kejadian yang kita harapkan. Apa saja kalau pada sebuah dadu yang angkanya kurang dari 5 berarti 1, 2, 3, dan 4. Nah, dari 1, 2, 3, dan 4 ini kita bisa menghitung banyak anggota kejadiannya ada 4. Maka peluang kejadian yang kita harapkan adalah 4 per 6, ya. 4 dari NK-nya, 6 dari NS-nya. Dan ini bisa disederhanakan menjadi 2 per 3. Bagaimana? Sudah mengerti? Agar lebih mengerti, bisa kita perhatikan contoh berikutnya. Pada pelemparan 2 buah dadu, nah ditanyakan tentukan peluang muncul angka kembar. Muncul angka jumlah kelipatan 3 dan muncul angka berjumlah lebih dari 11. Nah, kita bisa menjawab satu persatu. Namun sebelumnya jangan lupa ruang sampel untuk 2 buah dadu yang dilempar bersamaan. Maka kemungkinan yang akan terjadi adalah sebanyak 36, ya. Bisa dilihat di tabel yang ada, ya. Adalah 11, 12, 13 sampai 66. Inilah yang akan terjadi pada saat kita melempar 2 buah dadu secara bersamaan. Nah, sekarang yang diinginkan adalah muncul angka kembar.
Berarti kejadian yang kita harapkan adalah muncul 11, 22, 33, 44, 55, dan 66. Di mana di dua dadu tersebut muncul angka-angka yang sama. Nah, banyak NK-nya ada 6, berarti peluang K-nya 6/36. 36 dari mana? Dari banyak anggota ruang sampel ya. Nah, 6/36 bisa disederhanakan menjadi 1/6. Berikutnya, muncul angka jumlah kelipatan 3. Nah, jika kita menjumlahkan angka yang muncul pada dadu pertama dan dadu kedua, di sini dimaksudkan adalah nanti kita menemukan angka yang berjumlah kelipatan 3. Masih ingat apa saja angka-angka kelipatan 3? Ya, 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Namun, mesti diingat adalah pada dua buah dadu yang dilempar bersamaan, jumlah maksimal itu adalah 12. Berarti hanya yang kita ambil yang berjumlah 3, berjumlah 6, berjumlah 9, dan berjumlah 12. Nah, K-nya bisa kita perhatikan. Berarti 1221, 1551, 2442, 3663, 4554, dan 66. Di sini anggota K berjumlah 11. Berarti PK sama dengan 11/36. Lanjut untuk menjawab yang C. Katanya yang diinginkan adalah peluang muncul angka berjumlah lebih dari 11. Oke, berarti jumlah lebih dari 11 pada dua buah dadu yang dilempar bersamaan adalah 12 ya. Nah, jumlah 12 adalah dengan mata dadu 6, 6. Hanya ada 1. Berarti peluang kejadiannya adalah 1/36. Oke, kita lanjutkan dengan frekuensi harapan. Untuk peluang bagaimana? Sudah paham? Baik, kita akan lanjut dengan frekuensi harapan ya. Frekuensi harapan dikaitkan juga dengan peluang suatu kejadian. Namun kita kalikan dengan N. Di sini N adalah banyak percobaan atau banyak peristiwa ya. Contoh, dilakukan pelemparan melempar sebuah dadu sebanyak 60 kali. Jadi di sini disertakan berapa banyak kita melakukan percobaannya atau berapa banyak kita melakukan pelemparannya ya. Nah, yang ditanya adalah frekuensi harapan muncul angka faktor dari 6 pada dadu tersebut. Tetap kita harus ingat pertama kali adalah ruang sampel sebuah dadu, yaitu 1 sampai 6 ya. Yang diinginkan muncul angka faktor dari 6. Maka kejadiannya bisa terjadi pada saat muncul angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 6. Nah, dari sini kita bisa mencari peluangnya terlebih dahulu. Ya, peluang muncul angka faktor dari 6 dengan rumus yang kita sudah pelajari di depan, yaitu NK/NS ya. Maka kita dapat peluang K adalah 4/6. Nah, baru kita bisa mencari nilai frekuensi harapan dengan cara peluang K dikali N, banyak percobaan. Maka hasilnya adalah 4/6 dikali 60 sama dengan 40 kali. Jadi maksudnya adalah jika kita melempar dadu sebanyak 60 kali, kemungkinan yang akan terjadi muncul angka yang merupakan faktor dari 6 itu akan terjadi sebanyak 40 kali. Ya, ini kisaran ya, karena tidak pasti. Bisa jadi meleset lebih kecil atau lebih besar, tetapi secara perhitungan inilah yang terjadi ya, 40 kali. Selanjutnya, contoh ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Peluang seseorang diterima di sekolah A adalah 0,3, sedangkan yang mendaftar ada 500 peserta. Pertanyaannya adalah frekuensi harapan peserta tersebut diterima di sekolah A.
Ada berapa orang? Nah, kita dapat menjawab dengan menggunakan rumus frekuensi harapan, di mana frekuensi harapan adalah peluang dikali banyak percobaan. Nah, kalau di sini kondisinya adalah peluang seseorang diterima dikali banyak yang mendaftar. Nah, di sini kita bisa hitung 0,3 dikali 500 berarti 150 peserta ya. Baik, itulah tadi materi tentang peluang dan frekuensi harapan. Silahkan dipelajari kembali, diulang-ulang sampai kalian paham. Sekian dan terima kasih.